Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sasbi Asyidiki dengan NIM 2484130051. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Syukursyah Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mereview buku berjudul Atomic Habits karya James Clear versi yang sudah diterjemahkannya dengan penerbit PT Gramedia. Dapat kalian lihat di covernya tertulis perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Nah, itu yang akan kalian dapatkan dari buku ini, bahwa perubahan kecil dan tampak sepele seperti bangun pagi 5 menit lebih awal atau semisal push up 2 kali dalam sehari, itu ternyata dapat memberikan dampak atau hasil yang luar biasa. Nah, kemudian di bawah ini tertulis cara mudah dan terbukti untuk membantu kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, itu juga yang akan kalian dapatkan dari buku ini. Jadi penulisnya itu seperti memberikan panduan untuk kita sebagai pembaca supaya membentuk kebiasaan-kebiasaan baik dan juga menghilangkan kebiasaan buruk. Saya memilih buku ini karena tertarik dengan konsep mengenai bahwa kebiasaan itu membentuk identitas kita. Jadi ilustrasinya itu seperti ketika ada 2 orang yang sedang berhenti merokok, ditawari rokok. Nah, ditawari rokok, yang satunya itu menjawab, "Tidak, terima kasih, saya sedang berusaha berhenti merokok." Sementara yang satu lagi menjawab, "Tidak, terima kasih, saya bukan perokok." Nah, kelihatan ya, perbedaan dari 2 orang tersebut. Yang satu masih menganggap bahwa dia adalah perokok dan sedang berusaha berhenti merokok. Sementara yang satu lagi itu menganggap bahwa dia itu bukan perokok, meskipun dia itu masih berusaha untuk berhenti. Tapi dia sudah mempunyai mindset atau sudah mengenali dirinya bahwa dirinya itu sekarang bukan perokok. Ya, dia mungkin dulu perokok, tetapi sekarang tidak merokok. Nah, untuk memulai kebiasaan itu penting untuk kita merubah juga siapa identitas dengan mengidentifikasi bahwa dia bukan perokok. Otomatis kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tersebut akan mendukung identitasnya itu dan tidak akan merokok lagi. Dia akan menghindari membeli rokok, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah saya baca dan pahami buku ini mengajarkan kita untuk berubah secara perlahan, secara bertahap dan konsisten. Ada pembahasan dalam buku ini yang berjudul Aturan 2 Menit. Pada pembahasan tersebut memberitahu bahwa kita harus mulai kebiasaan itu dari yang kecil. Jadi cara paling efektif yang buku ini sampaikan salah satunya adalah aturan 2 menit yang menyatakan ketika Anda memulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus dapat dilakukan dalam kurang 2 menit. Contohnya membaca sebelum tidur ya, setiap malam. Nah, jadi sebelum tidur itu kita membaca buku ini kurang dari 2 menit atau 1 halaman secara konsisten. Jadi kebiasaan itu tidak harus seperti tantangan ya, tapi ya walaupun aksi-aksi berikutnya mungkin menyulitkan, tapi 2 menit pertama harus mudah. Sebagai awalan yang Anda inginkan atau yang Anda butuhkan adalah kebiasaan membuka secara alami pengantar Anda ke jalur yang lebih produktif. Sebagai penutup, saya akan memberikan kata-kata yang menarik atau yang bagus dalam buku ini. Kata-katanya itu seperti ini. Ketika segalanya terkesan tidak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil kebongkaran batu cadas. Mungkin sampai ke 100 kali tanpa menghasilkan satu retakan pada cadas itu, namun pada hantaman yang ke 100 kali, cadas itu terbelah menjadi 2. Dan saya tahu bukan hantaman terakhir yang menyebabkan itu, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelum-sebelumnya ya. Kalimat ini menyadarkan bahwa terkadang kita merasa usaha yang kita kerahkan selama ini sia-sia, tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya. Padahal perubahan itu butuh waktu, butuh satu momen yang pada akhirnya menunjukkan bahwa usaha kita selama ini tidak sia-sia. Namun untuk sampai ke momentum atau momen tersebut diperlukan ratusan atau ribuan bahkan jutaan percobaan.
latihan iya percobaan latihan atau kegagalan. Ya sekian mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.